Tathagata bersiap memukul dan memblok serangan dari mata tiga. Tathagata meninju dan bertemu dengan ujung tombak bermata tiga. Meledak ke dinding kejutan. Menghancurkan bangunan di sekitarnya. Dewa Erlang bersiap menyerang dan berkata, "Apa yang kau rencanakan, Tathagata? Ayo lawan aku. Dia orang yang lemah. Mengapa kau melakukannya?" Jenderal Erlang benar-benar dalam amarahnya. Dia menyerang secara brutal. Tetapi serangannya selalu berhasil diblok Tathagata. Saat Henda menyerang kembali, Jenderal Erlang berkata, "Apa yang Anda maksud, Tathagata? Mengapa Anda tidak mencoba yang terbaik? Apakah Anda meremehkan jenderal ini?" Tathagata berkata, "Mata tiga akan menghukum kejahatan bagi rakyat jelata. Dan aku selalu menghormatimu." Jenderal menjawab, "Jika Anda benar-benar harus menghormati saya, Anda tidak akan menyakiti Xiao Tian." Tathagata berkata, "Dewa Erlang, tenanglah. Semuanya tidak seperti yang kau pikirkan." Tathagata pun masuk ke mode meditasinya. Dia dengan mudahnya menghindar dari serangan Dewa Erlang. Dewa Erlang berkata, "Dia adalah orang saya. Jadi saya harus menghadapinya." Tathagata menjawab, "Di sini Anda begini. Jika itu bukan kehendak Xiao Tian." Jenderal merilis segel perang gila. Tathagata berkata dalam hati, "Memaksa saya ke udara dengan sengaja. Trik lebih ganas dari sebelumnya. Saya harus hati-hati." Dewa Erlang benar-benar serius. Memaksa Tathagata bertarung. Dia terus memberontak dan menyerang. Tathagata sedikit terdesak dibuatnya. Tathagata berkata dalam hati, "Dia serius kali ini." Tathagata menepis serangan dan berkata, "Datang dan bertindak tidak sopan." Dewa Erlang berkata, "Tathagata, Xiao Tian dan saya dilahirkan sampai mati di medan perang. Mengetahui pikirannya yang terbaik. Dia hanya berharap suatu hari dia bisa mati di medan perang. Daripada akhir yang tidak jelas seperti hari ini." Tathagata menjawab, "Mata tiga. Aku sangat kecewa padamu. Sebagai pemimpin tentara surgawi, Anda telah kehilangan akal sehat dan penilaian Anda karena kesedihan. Bagaimana amukanmu berbeda dari para prajurit surga yang tidak bisa mengendalikan kegelisahan? Anda tidak perlu membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang bagaimana Anda akan melakukan sesuatu. Anda harus membayar semua." Karena Anda tidak dapat mendengarkan, saya tidak akan berbelas kasih. Kalian berdua,
Ini adalah istana surgawi, bukan medan perang. Dewa yang agung, Anda datang tepat waktu, ucap Tathagata. Kami tidak akan pernah melupakan ajaran Sang Jenderal. Tunggu, prajurit itu mengubur Sang Jenderal. Sayangnya, Sang Jenderal masih tidak bisa melarikan diri. Guayin berkata, "Mata Tiga, kau akan memberi saya masalah di sini. Pergi dan ucapkan selamat tinggal pada saudaramu yang baik." Dewa Erlang berkata sebelum pergi, "Tathagata, saya tidak akan berhenti di situ." Guayin berkata, "Xiao Tian memintamu untuk mengakhiri hidupnya sekarang. Mengapa dia tidak memberitahu Jenderal Dewa?" Tathagata pun menjelaskan. Xiao Tian berkata, "Tolong, Dewa Tathagata, hentikan aku. Saya tidak ingin mempermalukan Jenderal Dewa dan membuatnya malu. Yang menyedihkan adalah, akhirnya akan sulit untuk mengendalikan diri sendiri. Dan Anda bahkan tidak akan bisa melakukannya sendiri. Dewa Tathagata, tolong kirimkan saya perjalanan." Tathagata menjawab, "Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Tapi setelah kamu mati, bantu aku. Saya akan melayani sebagai dewa yang hebat pada akhirnya." Semuanya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Itu sama untuk dikatakan atau tidak dikatakan. Guayin berkata, "Begitu banyak hal telah terjadi di surga baru-baru ini. Dan saya memiliki penyebaran dan solusi saya. Ya, pendapat saya sedikit berbeda. Dan masih banyak lagi. Dan Anda tampaknya memiliki pendapat sendiri. Jika saya kira benar, Anda telah memulai langkah pertama permainan Anda." Melihat Xiao Tian yang sudah tidak bernyawa, Dewa Erlang berkata, "Pergi di jalan dengan ketenangan pikiran. Saudara, ini adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk Anda."